Bapa di dalam surga, ajari kami kehendak-Mu yang sejati ya Tuhan. Kiranya melalui mimbar ini Bapa, setiap kami menangkap pesan-pesan khusus Tuhan, sehingga kami dalam menjalani hidup ini, hidup bukan sekedar hidup, hidup untuk mengakhiri hidup, tetapi hidup menjadi bermakna ketika kami mengerti kebenaran-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, pimpin pemberitaan firman-Mu pagi menjelang siang ini Tuhan. Berkati kami semua dan ubahkan kami melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar siang hari ini Bapa. Sekali lagi Bapa, berbicaralah. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pujian yang terakhir kita lantunkan, kalimat syair terakhirnya dikatakan, hidup bersama, hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Bagaimana kita memiliki satu kehidupan di mana hidup yang kita miliki ini, hidup yang kita jalani ini bermakna bagi sesama kita. Hidup kita berguna bagi sesama kita. Seseorang mendapatkan berkatnya melalui kehidupan kita. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan adalah ini Bapak Ibu. Agar hidup kita bermakna bagi sesama kita adalah kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Tidak selamanya yang kuning itu emas. Kita juga bisa menemukan pisang juga berwarna kuning. Tidak semua yang bersisik itu ikan. Ular juga bersisik. Tidak selamanya diam itu emas. Kalau kita mau memiliki kehidupan yang bermakna, tidak boleh diam. Ada kalanya diam itu emas, tetapi ada kalanya diam itu mematikan. Diam itu bukan emas. Diam itu mematikan. Bayangkan Bapak Ibu, jika kita melihat anak kita bermain api, dia membawa korek api, lalu dia bermain-main dengan korek api itu di atas tempat tidurnya. Kita lihat. Sampai kemudian terbakar. Kita lihat api menyala, tapi kita berkata, masih kecil nyalanya. Sebetulnya ketika api menyala itu sudah tanda akan terjadi kebakaran. Kita lihat tapi kita tidak berbuat apa-apa. Kita memilih diam. Belum besar, nanti juga padam sendiri. Bapak Ibu, dalam waktu sekejap rumah kita bisa terbakar. Bahkan satu blok komplek rumah kita, seluruh blok itu bisa terbakar. Semua itu karena siapa? Karena satu orang yang melihat tapi memilih diam.
Bapak Ibu, demikian juga dalam kehidupan kerohanian Bapak Ibu. Dalam hidup rohani itu relate Bapak Ibu. Dosa yang kita lihat tidak kita peringatkan akan menyebar, akan menghancurkan, akan membakar, merusak. Dan kalau kita ada di sana, kita dituntut tanggung jawab. Jadi diam itu bukan netral Bapak Ibu. Katakan diam bukan netral. Kalau kita meneropong dari kebenaran firman Tuhan, diam itu bukan netral. Diam di tengah orang berdosa bukanlah netral. Kalau kita teropong dalam firman Tuhan, kita ini bertanggung jawab, dituntut tanggung jawab. Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Yehezkiel pasal 3 ayat 18. WL bisa membaca bagi kita, mungkin Ibu Dina atau Pak, siapa yang siap? Silakan membaca, bantu saya membaca. Yehezkiel 3 ayat 18. Bapak Ibu perhatikan dengan baik ayat ini. Yehezkiel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Bapak Ibu, kalau aku berfirman kata Tuhan, gitu ya. Tuhan berkata kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dengan kata lain, engkau pasti mati. Itu kata Tuhan. Dan kita tidak memperingatkan dia. Tuhan berkata orang ini pasti dihukum mati. Kita tidak memperingatkan dia. Dengan tidak memperingatkan dia berarti kita tidak memiliki hidup yang bermakna. Salah satunya, kita harus mengambil bagian di dalam melayani orang lain. Khususnya ketika kita tahu bahwa dia bersalah, dia berdosa, dia pasti mati. Alkitab berkata engkau pasti mati. Dan kita tidak memperingatkan dia. Maka orang fasik itu, orang berdosa itu akan mati karena kesalahannya. Sementara kita tahu dia bersalah, kita tidak berbuat apa-apa, kita diam saja. Maka kita akan dituntut apa Bapak Ibu? Pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Oleh karena itu Bapak Ibu kita tidak boleh diam. Dalam hal ini diam itu bukan emas. Kita mesti bicara. Kita mesti memperingatkan. Kita mesti menegur. Gak boleh diam. Diam itu mematikan. Kenapa kita tidak boleh diam Bapak Ibu? Bahkan jangan memilih diam di tengah-tengah orang berdosa. Yang pertama, diam itu adalah bentuk kompromi pasif. Bentuk kompromi pasif. Kita kompromi dengan dosa. Memang kita berkata, aku gak ikut-ikutan berdosa, enggak. Tapi dengan kita diam itu salah satu kompromi, salah satu bentuk kompromi. Kita tahu dia salah, tapi kita diam saja. Jadi diamnya itu adalah persetujuan Bapak Ibu. Diamnya kita tuh persetujuan secara tersembunyi atau diam-diam.
Kalau ditanya nurani masing-masing kita, setuju nggak kalau dia korupsi? Enggak. Dan kita tahu dia korupsi, apa yang kita lakukan? Diam. Kita memilih diam. Alkitab berkata, kalau kita biarkan, maka dia dihukum Tuhan. Kalau dia binasa, nyawanya itu menjadi tanggung jawab kita. Sampai di sini mengerikan gak Bapak Ibu? Mengerikan. Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berkualitas, hidup bermakna. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar menjadi orang Kristen yang saleh. Kesalehan kita itu harus dikecap orang lain. Kesalehan kita harus dirasakan orang lain. Nggak boleh saleh bagi diri sendiri. Nggak boleh masuk surga sendirian saja. Yuk kita ajak orang lain untuk masuk surga bareng-bareng kita. Dan ini bukan tugas Tuhan semata. Tugas Tuhan Yesus sudah ditunaikan, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tergantung hina dengan mengenakan mahkota duri. Itu mahkota kehinaan Bapak Ibu. Orang mahkotanya dari emas, Tuhan mahkotanya duri, dari rumput duri, tumbuh-tumbuhan berduri. Itu memalukan itu. Dulu waktu kita kecil, kadang kita kumpulin daun, kita bikin mahkota. Bagus enggak? Ada yang berantem gara-gara rebutan mahkota daun? Enggak ada, kita bikin sendiri. Tuhan Yesus itu raja benar Bapak Ibu. Pemilik jagat raya, penguasa jagat raya. Pada akhirnya semua manusia akan tahu. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan atas semesta alam. Bagi kemuliaan Bapaknya. Tapi Yesus begitu dihina Bapak Ibu. Tapi merelakan dirinya. Tuhan Yesus merelakan dihina sedemikian rupa. Demi menebus dosa semua umat manusia. Sejak manusia pertama yang namanya Adam jatuh dalam dosa. Sampai manusia terakhir. Orang besar yang dihina. Anak Elohim Yahweh, anak Bapa di surga yang dihina sedemikian rupa. Dia rela. Tugasnya sudah selesai. Supaya manusia tidak masuk api kekal. Sekarang tugas kita, itu sebabnya Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Salah satunya adalah kita tidak boleh diam. Di tengah-tengah orang berdosa, jangan memilih diam. Di tengah-tengah orang berdosa, jangan memilih. Di tengah orang berdosa, jangan memilih. Kita mesti memperingatkan, kita mesti mengingatkan, kita mesti menegur. Karena keselamatan mereka juga menjadi tanggungan kita. Gak bisa diam. Jadi diam adalah bentuk kompromi pasif. Diam-diam kita setuju. Memang sekali lagi, kalau ditanya nurani kita setuju gak orang berbuat dosa? Hidup dalam kenajisan, hidup dalam ketidakbenaran, korupsi, minum minuman keras, mabuk-mabukan, perjudian dan seterusnya, perselingkuhan. Kita nggak setuju itu, tapi kita tahu orang itu bersalah, berbuat dosa, tapi kita diam saja. Kalau kita tahu berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, Alkitab berkata itu adalah perbuatan dosa. Yakobus pasal 4 ayat 17. Silakan WL kita baca kembali. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, menegur orang salah itu baik atau tidak? Kita tahu orang berbuat salah nih. Dengan kesalahannya ini bisa celaka dia. Lalu kita nggak tegur. Kita nggak tegur, kita baik atau tidak? Kita tahu bahwa kalau aku menegur, itu perbuatan baik. Aku tahu dia berbuat salah. Aku harus tegur, tapi aku nggak tegur. Alkitab mengatakan,
engkau tidak melakukan sesuatu yang baik. Engkau tahu sesuatu dan harusnya engkau tegur. Lakukan yang baik, tapi kita nggak tegur, berarti kita tidak melakukan yang baik. Saudara mengerti sampai di sini? Berarti kita salah di mata Tuhan. Kita sering begini Bapak Ibu, kita sering seperti ini pola pikir kita. Kan selama ini kita tidak ikut-ikutan berdosa, kan Dia yang berdosa. Ya, kita memang tidak secara aktif ikut berdosa. Tapi dengan membiarkan orang berdosa, kita sebenarnya setuju dengan perbuatan dosanya. Itu yang dimaksud kompromi pasif. Kita mah aman, kita kan gak ikutan berdosa. Teman-teman yang korupsi, aku gak ikutan korupsi. Teman-teman yang mabuk-mabukan, kan aku gak ikutan. Aku aman. Dengar baik. Tuhan tidak hanya menilai perbuatan, tetapi Tuhan juga menilai yang namanya kelalaian. Di sini kita lalai berbuat kebaikan. Paham Bapak Ibu? Harusnya kita berbuat baik. Berbuat baik bukan cuma ada pengemis kita tolong, kita bantu, orang susah kita bantu. Bukan itu saja Bapak Ibu. Tetapi kita memperingatkan orang, mengingatkan orang, menegur orang. Itu juga perbuatan baik. Jika tidak berarti kita lalai. Kita lalai. Tidak menegur saudara kita yang kita tahu benar, kita lihat sedang menyimpang. Berarti kita membiarkan dirinya mengalami kehancuran. Kalau suami kita menyimpang, saya tanya ibu-ibu, apa yang dilakukan? Ngambek, demo, gak mau disentuh, tidur langsung pisah kamar gitu. Harus ditegur. Negurnya gimana? Nanti kita lihat. Gak boleh diam. Suami selingkuh gak boleh diam. Istri selingkuh gak boleh diam. Mungkin selingkuh kan gak ketahuan. Kebanyakan. Belakangan baru tahu. Tapi kan saya katakan tadi Bapak Ibu. Ketika kita melihat anak kita sedang main korek api. Sebetulnya itu sudah tanda akan terjadinya kebakaran. Ketika dia sering ngechat, sering ketemuan gitu kan. Itu sebetulnya sudah tanda. Mestinya kita bicara. Tapi kadang-kadang ibu kan bicaranya gak begitu. Langsung banting piring, banting apa. Mestinya ngomong, bukan banting piring, bukan banting gelas, bukan banting pintu, bukan marah-marah meledak-ledak. Mestinya kita mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Mami begini karena sayang sama papi. Mami mau papi dan mami memiliki warisan kekal di kerajaan Bapa di surga. Gitu ngomongnya, amin. Mami sok rohani. Kapan mami sekolah pendeta? Baru tadi di gereja. Harus ditegur. Suami juga begitu. Pulang pagi setiap hari. Begitu sampai ketemu dengan istri dia bicara, mama bau naga. Harus ditegur, papa ini bau naga papa. Ini pasti cap topi miring. Itu minuman alkohol Bapak Ibu. Harus diingatkan, harus diingatkan. Jangan malah dibelikan. Masa bodoh lah. Papi cukup gak segelas? Dibeliin sebotol. Kurang sebotol papi, 2 botol. Sampai mampus. Gak begitu, ingatkan papi. Gak begitu papi, kita masih punya anak. Papi harus sehat. Papi harus hidup sehat. Dengan minum seperti ini papi, hidupnya gak lama. Nanti serosis. Mengalami fungsi gagal hati. Bener gak? Banyak orang yang minum minuman keras kan hatinya mengeras. Gagal hati. Nah papi jangan keraskan hati, dinasehati. Kalau dibiarkan nanti benar-benar serosis. Anak juga begitu. Main HP setiap hari. Apa yang harus kita lakukan?
anak saya nih baru semalam. Saya bilang gini, kita pergi seharian. Nggak mungkin ikut juga dia. Aduh gimana ya, tapi ya sudah kita harus pergi. Nah nanti ini kan ada banyak, kan kita punya dogi Pak. Nah dogi kita kadang bikin kue. Nah jadi tolong ya kue-kue itu dibereskan. Ya, kamu jangan iya saja. Iya. Itu piring-piring ya, siapa yang kemarin makan. Itu ada di apa namanya, di wastafel, di zinknya itu banyak banget piring dicuci. Tadi malam saya pulang. Saya lihat. Kuenya masih banyak. Saya marah. Nih, denger ya saya bilang. Besok kamu minta papa jemput aku. Papa akan jawab, ya. Papa jemput aku. Lihat nih, besok papa akan jawab, ya. Papa jawab iya. Dan kamu akan lihat papa datang apa enggak. Langsung dia diam. Papa kan minta kamu cuci piring, beresin tuh kue-kue. Kamu jawabnya, ya. Agak kesel kamu. Ya. Besok. Kan selalu dia telepon saya, selalu, tiap hari. Papa jemput aku dong. Besok kamu belajar dari ini. Papa jemput aku, papa akan jawab, ya. Dan papa gak datang. Rasakan sendiri. Gak bisa, gak boleh diam saya. Pagi-pagi saya udah ngomel. Lewat WA. Saya foto, jepret. Saya bikin statusnya di situ kan, kalimatnya. Tolong ya, ini nggak boleh lain kali begini. Hah? Harus marah. Negor masa nggak ada ekspresinya? Mentang-mentang pendeta. Jadi nggak boleh marah Pak. Harus ekspresi dong, biar tahu bos saya marah. Tapi untuk kebenaran masa dibiarin begitu? Sampai tua ntar dia begitu, nggak taat, nggak tunduk, nggak hormat kepada orang tua, nggak bisa. Terus-terusan begini HP saya ambil. Saya nggak peduli. Sekarang memang nugas ya, kalau anak-anak tugasnya pakai di HP sekarang. Nggak peduli. Nanti papa tinggal ngomong sama ibu guru kamu, HP lagi disita. Mulai takut dia. Tapi hendaknya bukan takut saja, tapi berubah. Kalau tidak dia akan mengalami kehancuran. Kalau aku nggak tegur, dia akan mengalami kehancuran masa depannya. Gak boleh anak pendeta begini. Karena memang anak-anak hari ini modelnya kan model begitu. Apalagi generasi Z ya. Aduh, Gen Z itu beda banget dengan kita. Jadi harus memiliki cara. Dan cara yang lama saya sampaikan. Cara yang lama saya terapkan. Cara Alkitab. Harus ditegur. Dan yang kedua, kalau yang pertama tadi bahwa diam itu bentuk kompromi pasif. Yang kedua, dengar Bapak Ibu. Dengan kita diam, berarti kita membiarkan atau membuat seseorang itu semakin berani berbuat dosa. Kalau kita diam itu membuat orang semakin berani berbuat dosa. Diamnya kita bisa menguatkan orang berbuat dosa. Seolah-olah kan kita setuju. Kita diam saja. Ya dia makin leluasa melakukan dosa. Termasuk dalam komunitas kita nih ya. Orang percaya. Pendeta tuh wajib negur Bapak Ibu. Pendeta bisa ditegur? Bisa juga. Kan saling mengingatkan. Pendeta berkhotbah, kadang isinya juga teguran. Ketika seseorang tidak hidup dalam firman dan kita tahu gak sesuai firman, ditegur. Kita pasti ngomong. Supaya apa? Supaya orang itu tidak berpikir bahwa tindakannya itu adalah wajar. Jadi kalau kita tidak tegur orang berbuat dosa, seolah-olah nanti kita setuju. Dan orang itu pun akan berpikir bahwa tindakannya itu wajar. Wajar. Kalau orang itu sudah berpikir bahwa tindakannya wajar,
menjadi karakter dan gak bisa dirubah lagi. Gak bisa dirubah. Dan akibatnya begini. Kalau di satu rumah kita punya anak misalnya 3. Satu bikin salah dan kita diam saja, anak kita yang satu menganggap itu wajar. Anak kita yang lain akan ikutan melakukan hal yang sama. Kenapa? Transfer, Pak. Kenapa? Karena yang satu kan diizinkan. Seolah-olah gitu, karena kita kompromi, kita biarkan. Yang lain nanti ikut-ikutan, mewabah. Di jemaat Tuhan juga begitu, bisa mewabah. Jadi kalau ada orang salah ya kita mesti dorong kebenaran, ingatkan kebenaran supaya dia tidak melakukan hal yang tidak benar. Bapak Ibu coba kita lihat ya di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. Kemegahanmu tidak baik. Kemegahanmu itu tidak baik. Kalau kita kudus untuk diri sendiri, kita berusaha mencapai hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi untuk diri sendiri, kita mencapai kesempurnaan, berusaha mencapai kesempurnaan untuk diri sendiri. Kemegahanmu itu tidak baik. Terus? Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Sedikit ragi. Kalau kita bikin kue bolu, raginya kan sedikit saja. Bolu itu bisa mengembang. Begitu juga dengan dosa. Dosa tidak boleh dibiarkan tanpa teguran. Jika dosa dibiarkan tanpa teguran, nanti akan menyebar seperti ragi yang mengembang. Begitu juga dalam komunitas. Kalau satu orang dalam sebuah komunitas ngomongin orang, mesti di stop. Kenapa? Ibu-ibu coba lagi kumpul sama ibu-ibu ketika jemput anak di sekolah. Satu ibu-ibu ngomongin orang, yang lain ngomongin siapa? Awalnya enggak, lama-lama ngomongin siapa? Menyebar Bapak Ibu. Ragi itu kan menyebar. Enggak boleh. Setuju Bapak Ibu? Dalam komunitas misalnya kita marga nih, satu marga kan ada si lain kan kumpul kadang arisan ya. Siapa yang diomongin? Presiden. Perang Rusia, Ukraina? Bukan. Eda yang satu. Eda yang satunya lagi. Serius. Kakak adik saja kalau lagi kumpul itu ngomongin yang kakaknya gak datang. Adiknya, kakaknya gak ada, ngomongin kakaknya. Kalau dibiarkan menyebar. Harus di stop. Jadi jemaat Tuhan kalau ada sesama kita jemaat tuh ngomongin siapapun mesti di stop. Supaya tidak menyebar. Itu akan menghamiri seluruh adonan. Menghamiri komunitas kita, merusak. Jadi ke depan ini nanti ada home Bapak Ibu. Jadi ibadah komunitas rumah tangga. Itu namanya home. Visi dan misinya sudah ada. Kita sedang persiapan. Nanti kita kampanye. Tetapi masa persiapan hari ini. Dan salah satunya adalah ini yang saya sampaikan. Kita harus belajar untuk stop hal-hal yang tidak berguna. Termasuk ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, pinjam duit si A, pinjam duit si B. Tidak, itu harus diselesaikan. Bantu iya, dan kalau kita pinjam, mesti dikembalikan. Namanya juga pinjam. Nah itu mesti dilatih. Kita anak Tuhan mesti benar. Amin. Kita anak Tuhan mesti dipercayai. Nah kalau kita hidup benar dan berusaha benar, gak boleh benar untuk diri sendiri. Harus menegur yang lain. Di Amsal 27 ayat 5 dikatakan, justru mesti ditegur.
Karena teguran itu baik. Coba lihat. Amsal 27 ayat yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, setuju Bapak Ibu? Iya, setujulah, Alkitab yang mengatakan itu. Teguran yang nyata lebih baik. Orang bikin salah, kita tahu dia salah, kita diam saja. Nggak baik itu. Kita mesti tegur. Tapi hari ini manusia terbalik, Pak, karena saya sayang dia, karena saya mengasihi, makanya saya tidak tegur, Pak. Nanti dia makin jadi kalau ditegur. Enggak, mesti ditegur sesuai Alkitab. Jadi diam itu dianggap kasih, diam itu bukan kasih. Boleh kalau dikatakan diam itu kasih, tapi itu diam itu kasih yang tersembunyi. Kita harus menyatakan kasih. Bagaimana menyatakan kasih itu? Bicara, tegur. Kasih itu mesti dinyatakan, bukan disembunyikan. Katakan amin. Kasih itu harus dinyatakan, bukan disembunyikan. Katakan amin. Coba kiri kanannya katakan, kasih itu mesti dinyatakan, bukan disembunyikan. 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, biar gak ngantuk. Teguran dalam terang itu lebih mulia. Teguran dalam terang. Karena memang salah dia. Kita harus tegur. Daripada kita membiarkan orang itu dalam kegelapan. Tegur dalam terang. Gak sembunyi-sembunyi. Tolong dong Pak Juan kasih tahu dia. Tolong dong Pak Nayon tolong kasih tahu dia, nasehatin. Kalau kita yang tahu, jangan pakai pengantar. Kalau saudara jual rumah boleh. Tapi kalau mau nasihatin orang, nasihatilah langsung. Tapi dalam terang, amin. Gak sembunyi-sembunyi, bicara itu lebih bagus. Ya kan? Tapi dasarnya kan kasih Pak Juan. Jangan tersinggung Pak Juan. Saya ngomong ke Pak Juan, kalau saya sebut yang lain tersinggung Pak Juan. Mendingan Pak Juan aja. Kan beda ininya, hatinya itu ya kan. Udah pakai anti gores, merek apa? Semoga awet. Bisa pecah itu ya. Jangan pakai kata orang. Malah kadang-kadang kata Pak Pendeta, jangan sebut-sebut nama saya. Enak aja atas nama saya nggak ngomong juga. Menurut firman, menurut apa yang saya lihat, dan firman yang saya tahu, apa yang kamu lakukan gak tepat itu, gak tepat. Kita lihat anak kita bergaul dekat dengan orang yang gak seiman, diam gak kita? Bisa diam gak kita? Gak boleh diam, mesti ngomong. Ya Pung ya? Mesti ngomong. Kalau kerja diam kan berarti kita gak mengasihi. Cuma hari ini orang terbalik, justru kita diam karena kita mengasihi. Kasih itu mesti terang. Mesti. Jadi kita ucapkan dalam terang. Itu lebih mulia daripada membiarkan orang tetap dalam kegelapan. Sebab gak mungkin gelap dan terang bisa bersatu. Coba Yakobus 5 ayat 19 ayat 20 ya. Ini berbicara tentang teguran yang dapat menyelamatkan. Kita menegur untuk menyelamatkan. Sekarang kalau anak kita minumnya gula mulu. Ya kan? Kan di luar sana banyak tuh jual teh manis ya kan. Beli 2 gratis 4. Kita bahagia banget 2 gratis 4. Kita beli dan kita minum semuanya. Gak lama kita sakit gula. Bener gak? Wah di sana ada. Itu. Apa namanya? B2. Apa itu yang di situ? BPK. Beli satu paket gratis 2. Waduh kita beli. Makan sendiri. Besok juga begitu. Gratis lagi promo kita beli. Kolesterol. Kita hajar sendiri. Mestinya enggak. Dan kalau kita tahu orang yang kita kasihi begitu, tegur. Jangan. No adalah no. Mestinya begitu. Bukan no adalah yes. Nggak boleh. No ya, lihat mata mami. Lihat mata mami. No adalah no. Nggak boleh, itu bahaya.
Kebanyakan itu nggak boleh, mesti begitu, setuju? Lebih baik terang-terangan ngomong daripada diem, segen, sungkan, takut. Enggak, kita ada di dalam terang. Nyatakan itu dalam kemuliaan terang. Apa adanya, ini bahaya, nggak boleh terlalu sering. Jadi boleh nambah nggak? No. No adalah no. Setuju? Pandang mata mami. Aduh. Setuju Bapak Ibu? Ayatnya kita baca. Tadi belum dibaca ya? Oke. Yakobus 5 ayat 19 dan 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Berikan tepuk tangan bagi kebenaran firman. Bapak Ibu, kita mesti tegur orang yang salah. Menegur dengan kasih itu dapat menyelamatkan jiwa. Kalau diam berarti membiarkan orang berjalan dalam kebinasaan. Kita mesti mengambil bagian di situ. Menegur dengan kasih agar menyelamatkan jiwanya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kita nggak boleh diam di tengah-tengah orang yang berdosa atau orang yang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita diam berarti kita gagal menjadi terang dan garam. Kalau kita diam berarti kita gagal menjadi garam dan terang. Terang dan garam, garam dan terang sama aja. Bapak Ibu tahu fungsinya garam apa? Mengawetkan. Pernah makan ikan asin? Kenapa ikan asin gak busuk-busuk? Karena ada kandungan garam di situ. Jadi fungsi garam itu mengawetkan supaya tidak terjadi pembusukan. Saudara harus jadi orang yang berguna. Kalau kita tidak menegur orang, maka dia akan busuk Bapak Ibu. Paham gak? Busuk di api kekal, kita mesti tegur. Kalau kita tidak menegur orang yang berbuat salah, berbuat dosa, hidup di dalam kenajisan, hidup dalam dosa, dia akan membusuk di api kekal. Tanggung jawab siapa? Kita harus jadi garam. Amin. Berguna itu garam. Tapi kalau garam tidak, asinnya hilang, buat apa? Gak ada guna. Nah kita gak boleh jadi garam yang hilang asinnya, hilang kegunaannya. Jadi garam. Dan yang kedua, Tuhan menghendaki kita jadi terang. Jadi terang. Terang itu apa gunanya? Mengusir kegelapan. Saudara, ada orang hidup dalam kegelapan. Saudara, jadilah terang. Dengan apa? Menegur, mengingatkan, mengajar, mendidik. Supaya dia tidak hidup dalam kegelapan. Akan diseret oleh setan menuju api kekal. Kegelapan kekal. Gelap karena tidak mengenal Tuhan. Tugas kita. Ya kita mesti punya keberanian. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Ketinggian ya. Turunkan lagi. Ini lagu lama. Kalau kita nggak punya keberanian, kita minta Tuhan. Tapi kita punya semangat, kerinduan, dan kita mau menegur, mengingatkan. Nah kita minta Tuhan, beri aku keberanian. Aku mau melakukannya, tapi aku takut. Kita berdoa dan berkata, berikan pada kami
hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, Ini tugas kami. Tuhan memberikan kita tugas untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Tuhan memberi kita tugas menjadi garam di tengah-tengah dunia yang sesat ini, supaya mereka tidak binasa, hidup dalam kegelapan selama-lamanya dan mengalami pembusukan. Menyenangkan hati Tuhan, Itu yang kuingini. Tuhan sudah selesai dengan tugasnya di kayu salib. Sekarang kita yang bertugas. Katakan amin. Gereja ini diadakan juga untuk mengingatkan kita semua tentang dosa-dosa kita harus diselesaikan. Karakter kita harus diperbaharui. Tetapi kita juga dibentuk, dididik, diajarkan supaya kita juga menjadi alat di tangan Tuhan. Bukan jadi orang Kristen, sekedar Kristen yang baik, sempurna, mati masuk surga. Sempurnakan dengan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, menegur orang yang bersalah, menegur orang dalam kegelapan, menyatakan yang sesat, menyatakan yang salah. Jangan takut. Alkitab mengatakan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, berbicara tentang garam dan terang. Silakan WL baca. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gak ada gunanya lagi selain dibuang, diinjak orang. Kalau garam tidak lagi asin, hilang asinnya, hilang kegunaannya. Saudara gak boleh hilang kegunaan saudara. Supaya saudara menjadi makhluk Allah, manusia Allah yang bermakna bagi sesama. Terus? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantal. Gak mungkin. Orang menyalakan pelita lalu taruh di kolong tempat tidur, gak mungkin. Harus ditaruh tempat yang tinggi supaya kelihatan, supaya berfungsi. Terus? Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Saudara harus jadi orang baik. Jadi orang baik dan orang-orang melihat saudara orang baik. Bukan pura-pura baik, orang baik. Yang mengingatkan saudara-saudaranya untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Supaya apa? Memuliakan Bapa di surga. Gimana cara kita memuliakan Bapa di surga? Bukan baik untuk diri sendiri, juga kebaikanmu dikecap banyak orang. Salah satunya adalah ini Bapak Ibu. Kita gak boleh diam. Berani menyampaikan kebenaran. Tetapi kebenaran itu mesti disampaikan dalam selimut kasih. Katakan amin. Gak pakai marah-marah. Tapi kalau saya marah-marah gak? Namanya khotbah mesti begini. Kalau Bapak Ibu kita mesti nasihatin orang yang mesti pelan-pelan. Nanti pada tidur. Mesti begini, saya gak marah-marah. Saya sedang menekankan, menandaskan, mesti begini. Berani menyampaikan kebenaran. Sebab Efesus 4 ayat 15 berkata, katakan kebenaran dalam kasih. Katakan kebenaran dalam kasih.
Boleh dibaca. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang Amin. adalah kepala. Kristus adalah kepala. Tegur dalam kasih. Jangan takut tidak diterima. Yang penting kita sudah menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan. Katakan amin. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Kita harus lebih takut kehilangan kesucian hidup kita daripada kehilangan penerimaan. Gak apa-apa. Kita sudah menyampaikan dengan kasih dan orang tidak menerima kita, itu bukan lagi urusan kita. Sebab darahnya tidak ditanggungkan kepada kita. Aku sudah sampaikan. Saya sudah menyampaikan kepada saudara. Ada konsekuensinya. Terimalah konsekuensinya jika tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mengingatkan kita semua. Marilah kita memiliki hati yang peduli. Bukan hanya ingin terlihat benar di hadapan orang, tapi peduli. Menegur dengan motivasi karena kasih. Katakan amin. Kerinduan agar orang itu kembali ke jalan Tuhan, diselamatkan. Coba saudara renungkan pertanyaan ini. Kalau saudara sedang melihat orang berdosa di sekitar saudara, apakah saudara memilih diam atau bicara? Kalau saudara diam, apa alasan saudara diam? Saudara takut, malas, atau tidak peduli? Orang ini bisa di tengah-tengah kita, keluarga besar, bahkan lingkungan bisa. Coba renungkan siapa yang Tuhan inginkan untuk kita tegur, untuk kita ingatkan, untuk kita doakan, untuk kita dekati minggu ini. Siapa dia? Pulang dari tempat ini, ingat-ingat dan lakukanlah sabda Tuhan. Tegurlah yang salah, ingatkan. Tuhan menghendaki saudara jadi garam dan terang. Meskipun itu ada konsekuensinya, tetapi lebih baik supaya saudara darahnya tidak ditanggungkan kepada saudara. Dan saudara bisa berkata, itu bukan bagian saya lagi. Kebaskan debu dari badanmu. Itu bukan tanggunganku. Makanya Tuhan berkata, ketika engkau tidak diterima di satu kota, keluarlah dari kota itu, kebaskanlah debu, keluarlah dari kota itu. Artinya dosanya tidak ditanggungkan kepada kamu. Dosanya sendiri. Yang penting kita sudah mengerjakan bagian kita. Tuhan berkati. Amin.